kita harus mempersiapkan mulai dari awal kita masuk kuliah. Kita harus menentukan tujuan dulu, gimana kita akan melanjutkan setelahnya, atau karir apa yang akan kita tuju. Bagi sobat IE jangan khawatir ya, karena peluang anak teknik industri itu sebenarnya luas banget karena ilmunya fleksibel dan bisa diterapkan di banyak bidang. Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast kita Industalk, Industrial Talk. Tempat ngobrol santai tapi tetap penuh insight seputar dunia perkuliahan, organisasi, sampai persiapan karir dan dunia kerja. Perkenalkan, saya Zanesta. Saya Afifa. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang jujur aja relate banget buat mahasiswa sekarang. Terutama yang mulai overthinking soal masa depan, mulai dari skill, dunia kerja, AI, sampai realitas setelah lulus kuliah. Karena sering banget muncul pertanyaan seperti anak teknik industri nanti kerja jadi apa sih? Atau sebenarnya harus jadi spesialis atau cukup bisa banyak hal aja? Dan yang gak kalah sering, apakah AI nanti bakal ngambil pekerjaan anak teknik industri? Nah, daripada cuma mbak-mbak sendiri dan makin bingung, hari ini kita bakal kupas semuanya langsung bareng narasumber yang pastinya sudah punya pengalaman dan perspektif langsung di dunia kerja. Dan tentunya kita nggak sendirian, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Juanda. Kak Juanda, boleh dong sedikit memperkenalkan diri kepada Sobat IE. Halo, perkenalkan saya Juanda Dewi Saputri. Saya lulusan Teknik Industri Umsidat angkatan tahun 2021. Saya merupakan mahasiswa kelas malam yang berkuliah sambil bekerja. Selamat datang Kak Juanda. Iya, makasih. Industalk. Kak Juanda, kabarnya hari ini gimana nih? Alhamdulillah baik. Nah, semoga di tengah kesibukannya Kak Juanda tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Nah Kak, kita langsung masuk aja nih ke topik pertama yang menurutku ini cukup menarik banget dan sering jadi perdebatan di kalangan mahasiswa teknik industri. Iya, aku sering banget nih Kak dengar pertanyaan kayak gini. Lebih baik jadi generalis yang bisa basic banyak hal atau justru fokus mendalami satu bidang aja? Karena teknik industri sendiri kan ilmunya luas banget tuh Kak. Menurut Kak Juanda sendiri tuh gimana? Oh, kalau menurut saya ya, lebih baik kita tuh fokus dalam satu bidang dan mendalaminya lebih dalam daripada kita memahami semua bidang tapi hanya secara umum saja. Tapi kita harus mempersiapkan mulai dari awal kita masuk kuliah. Kita harus menentukan tujuan dulu, gimana kita akan melanjutkan setelahnya, atau karir apa yang akan kita tuju. Semisalnya nih, kita ingin menjadi seseorang PPIC. Jadi kita harus mengetahui lebih dalam tentang PPIC itu tersendiri. Kayak bidang apa yang perlu kita pahami, mata kuliah apa yang perlu kita pelajari, dan software apa aja yang harus kita pahami untuk menjadi PPIC yang lebih baik. Nah, di situ nanti kita akan lebih bisa bersaing dalam dunia kerja. Oh, berarti kita harus persiapin semuanya dari sekarang ya Kak. Kita nggak boleh tiba-tiba jadi PPIC gitu. Iya, kalau semisal kita belum mempersiapkan kan kita nggak tahu nih kita kuliah itu tujuannya mau kemana gitu kan, nggak ada tujuan. Jadinya kayak kuliah itu jadi nggak terarah. Iya, kebanyakan mahasiswa gitu sih. Iya, sekedar bener. kuliah aja, tanpa mikirin ke depannya nanti gimana. Nah nih, ngomong-ngomong soal karir nih Kak, masih banyak juga yang punya mindset kalau lulusan teknik industri itu pasti kerjanya cuma di pabrik atau di manufaktur aja. Padahal kan banyak banget ya alumni dari teknik industri yang justru berkarir di bidang yang lain. Nah Kak Juanda sendiri punya nggak sih cerita dari teman-temannya Kak Juanda yang lulusan teknik industri tapi nggak bekerjanya nggak sesuai di teknik industri atau di bidang yang lain? Menurut saya itu ya, kalau menurut saya semua lulusan teknik industri itu nggak harus benar-benar bekerja linear sesuai jurusannya. Kan teknik industri ini kan ilmunya luas dan fleksibel, jadi bisa masuk ke semua bidang profesi. Selagi apa yang kita kerjakan atau profesi itu sesuai dengan apa yang kita pelajari selama kuliah, itu masih relevan aja. Contoh kayak konten kreator ya. Kalau konten kreator itu tetap masih relevan karena kan kita bikin konten itu juga perlu persiapan, perlu perencanaan, terus menghitung biaya dan lain-lainnya. Itu kan kita pelajarin juga di
teknik industri. Kecuali mungkin lulusan teknik industri bisa dibilang salah jurusan kalau tiba-tiba kita lulus jadi teknik industri tapi bekerjanya sebagai dokter, kan nggak mungkin. Iya, Nah iya. itu baru bisa dibilang salah jurusan karena kan kita nggak mau pelajarin tentang kedokteran. Tapi selama yang kita pelajarin itu masih bisa dipakai di dunia kerja ya masih relevan aja. Berarti teknik industri itu luas banget ya Kak, Iya, jangkauannya nggak cuma ilmunya sangat luas sekali. Bahkan kita mau jadi pegawai bank pun juga masih bisa karena kita mempelajari itu. Kita kan mempelajarin ada ekonomi teknik juga, ada manajemen kualitas dan semuanya tuh ada bisa dipakai. Bagi sobat IE jangan khawatir ya, karena peluang anak teknik industri itu sebenarnya luas banget karena ilmunya fleksibel dan bisa diterapkan di banyak bidang. Nah Kak, kalau misalnya dari awal ada seorang mahasiswa nih yang punya target untuk masuk perusahaan impian atau perusahaan besar, apa aja sih menurut Kak Juanda yang perlu disiapkan oleh dia tuh? Menurut saya, kalau mahasiswa ini memiliki target untuk masuk ke perusahaan besar, kita harus menyiapkan diri lebih awal. Kayak kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kedepannya tuh kita ingin menjadi seorang engineering yang gimana. Lalu kita harus mempersiapkan atau mengembangkan diri kita dan mengikuti perkembangan industri saat ini dan kemajuan teknologi karena perkembangan industri dan teknologi kan sering berubah. Jadinya sebagai mahasiswa kita harus tahu perkembangan itu supaya kita bisa mengikutinya dan kita tidak tertinggal. Sehingga nanti untuk peluang masuk ke perusahaan yang lebih besar itu lebih mudah. Dan kita harus mengembangkan ilmu kita seperti problem solving, terus komunikasi, dan bahkan kita harus bisa melakukan improvement yang nyata untuk sebuah perusahaan. Nah, itu bekal kita nanti untuk masuk ke perusahaan tersebut. Oh, berarti kalau teman-teman dari Sobat IE yang punya target buat masuk perusahaan besar, itu tadi tips-tips dari Kak Juanda ya. Nah, menurut Kak Juanda nih, 3 skill yang paling penting, boleh hard skill ataupun soft skill, yang wajib banget dimiliki mahasiswa teknik industri supaya bisa survive nih di dunia kerja, itu apa aja sih Kak? Menurut saya itu ya, kalau soft skill itu bukan sebuah pilihan lagi. Jadinya kayak komunikasi, tanggung jawab, disiplin itu emang harus hal wajib yang dimiliki seorang mahasiswa. Sehingga nanti kita akan fokus dalam mengembangkan hard skill-nya saja. Seperti problem solving, terus analisa data, dan penggunaan software seperti Excel, SAP, AutoCAD, Minitab. Jadi kita nggak perlu ngembangin soft skill lagi, kita harus fokus ke hard skill-nya untuk meningkatkan portofolio kita biar lebih baik. Gitu. Ya karena kan kebanyakan mahasiswa cuman tahu sekedar ya udah Excel Iya. gitu aja kan, Iya, tanpa jadi mengulik lebih dalam. Berarti iya, jadi kita harus mengulik lebih dalam lagi hard skill-nya. Jadinya soft skill-nya tuh emang harus wajib udah dimiliki dari diri kita sendiri. Jadi simpelnya sebagai mahasiswa tuh harus apa ya? Kalau misalnya nih punya kesadaran saya bisa Excel, harusnya nggak sekedar bisa aja, tapi lebih Memahami. memperdalami Excel Iya, tersebut. kalau bisa mengimplementasikan dalam kondisi yang nyata, Iya. itu malah lebih bagus. Gitu. Ya kan kalau ibaratnya tuh banyak berlatih, banyak juga bisanya. Iya, jadi harus sering-sering berlatih. Jangan habis diajarin, pulang lupakan. Iya. Itu salah. Itu udah pulang, udah Iya. lupa udah. Ya karena kan kebanyakan mahasiswa apalagi di semester awal kan kayak gitu Kak ya. Iya. Udah diajarin ya udah sekedar oke, Tahu, pulang lupa. Itu nggak boleh. Harusnya sampai rumah itu harusnya dikembangin Dikulik lagi, lagi. oh. Kita kan bisa lihat YouTube ya, biar bisa lebih tahu dalamnya tuh gimana. Iya. Kita bisa mencoba itu harus dicoba. Jangan kayak ya wes lah gitu, jangan. Ya menarik banget sih, karena ternyata dunia kerja sekarang nggak cuma lihat nilai atau IPK mahasiswa ya Kak, tapi Iya. juga cara berkomunikasi, problem solving, dan kemampuan adaptasi seseorang itu. Nah, selama melihat mahasiswa teknik industri mempersiapkan karirnya nih, ada nggak sih kesalahan atau langkah yang mungkin salah tapi paling sering dilakukan mahasiswa sekarang? Mungkin sesuatu yang terlihat sepele tapi ternyata cukup berpengaruh nantinya. Menurut saya kebanyakan kesalahan yang dilakukan mahasiswa itu dia belum punya tujuan yang jelas di awal masuk kuliah, sehingga waktu kuliah mereka tuh tidak terarah, kayak asal-asalan.
Selain itu, ada juga mahasiswa kupu-kupu yang yang pulang kuliah langsung, yang kuliah habis itu langsung pulang. Iya. Sebetulnya kita tuh bisa mengembangkan diri ya di perkuliahan, kayak kita ikut organisasi, habis itu mengikuti lomba, ataupun kita kumpul bareng-bareng sama teman kuliah di perpustakaan, kita ngulik lagi materi bersama dari dosen yang didapatkan tadi. Dan di situ kan kayak anggapannya itu gini aja, kayak pemikiran lebih dari satu orang itu lebih baik daripada satu orang. Jadi dengan pemikiran banyak orang tadi, kalau kita kumpulkan, kita akan menemukan hal-hal yang baru dan pengalaman yang lebih baik. Dan di sisi lain, banyak juga mahasiswa yang magang itu secara asal-asalan, bukan yang benar-benar belajar dan mengambil sebuah pengalaman. Jadi cuman asal magang dan ngikutin Iya. peraturan aja gitu ya. Jadi kalau magang itu kalau bisa kita belajar yang benar-benar belajar, kita tahu prosesnya di sana itu seperti apa, terus pengalaman yang didapatkan apa, bahkan kalau bisa kita bisa menemukan improvement yang nyata di sana. Jadi kalau kita melakukan improvement di sana, diterapkan di perusahaan itu nanti akan memperbaiki portofolio kita. Jadi perusahaan kalau kita ngelamar kerja, kita kan udah punya itu sih portofolio tadi. Kita kayak udah punya pengalaman, oh kita udah mengimplementasikan sebuah improvement di perusahaan A dan dipakai. Itu lebih menarik ya, lebih dapat poin plus lah dalam mencari kerja nanti. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, selama berkuliah di Umsida, Kak Juanda pernah ikut organisasi apa aja? Selama kuliah di Umsida, walaupun saya kelas malam ya kerja sambil kuliah, saya ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Industri dan ASLab. Jadi saya juga jadi asisten laboratorium teknik industri. Nah, itu cara membagi waktunya gimana itu, Kak? Karena kerjanya non-shift ya, jadinya kan kalau kerja jam 7 sampai jam 4. Nanti kan kuliah juga habis maghrib sampai jam 9 mungkin ya. Setelahnya itu kan baru nanti ke organisasi. Terus kalau ASLab kan pasti di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Jadinya kalau kerja kan Sabtu Minggunya libur, jadinya masih bisa. Nah, ngomong soal Himpunan Mahasiswa Teknik Industri nih, Kak. Kak Juanda tahu nggak sih kalau dulu kan divisi KWU kan cuma jual PDH aja ya. Sekarang divisi KWU udah mulai ngembangin tuh, Kak. Kita udah mulai buka stand di apa namanya itu? CFD Alun-Alun Sidoarjo. Ya, di CFD Alun-Alun Sidoarjo. Nah, itu sangat bagus sekali. Memang dulu waktu angkatanku itu kita udah mau ranah ke sana, udah kayak mau beli kulkas atau beli apa gitu. Tapi belum terlaksana aja karena kayak banyak kendala hal. Tapi kalau di periodenya kalian ya udah dimulai, itu sangat bagus karena itu sebuah pengalaman juga kan, gimana caranya kita manajemen marketing, kayak kita gimana caranya pemasaran, terus gimana kita nyari keuntungan dan lain-lainnya. Jadi itu dapat pengalaman tambahan di situ. Tapi kita masih belum ini nih, Kak, belum nentuin produknya. Jadi produknya itu kita masih ambil dari home industry. Jadi dari teman-teman yang mau menitipkan makanannya atau minumannya bisa langsung ke IG store HMTI. Ya boleh dicoba. Nanti ikut dipasarkan kan ya. Iya. Kalian bisa nitip aja ke himpunan, nanti himpunan yang akan menjualkan, dan nanti kalian akan menerima uangnya saja kan, tanpa ikut memasarkan. Karena kan sambil bantu UMKM. Iya betul. Ya, jadi Benar, bagi Sobat IE semuanya nih yang mau menitipkan produknya, boleh hubungi langsung IG HMTI Store, dan nanti bakal ada surprise ya Mimin. Ya, nanti bakal ada something di IG HMTI Store. Jadi jangan lupa pantengin terus IG HMTI Store, follow, dan juga jangan lupa follow IG-nya HMTI Hima Industri Umsida. Nah, kita balik lagi ke topik nih, Kak. Ya. Ngomong-ngomong soal skill teknis, Kak. Ada nggak sih software atau tools yang menurut Kak Juanda itu sebenarnya penting banget, bahkan jadi game changer di dunia kerja, tapi kebanyakan mahasiswa itu justru sering menyepelekan? Menurut saya banyak software yang
yang diajarkan di dunia perkuliahan itu itu bisa dapat memperkembangkan karir kalian. Tapi memang banyak banget mahasiswa yang menjadikan itu hanya tugas kuliah, habis itu dilupakan setelah UTS atau UAS. Padahal yang menjadi pembeda itu bukan IPK yang tinggi, tapi mahasiswa yang mau mengulik ulang lagi software yang telah diajarkan di perkuliahan di rumah sampai bisa mengimplementasikan dalam kondisi yang nyata. Jadi, semisal kayak seperti ERP, terus AutoCAD, Minitab, atau software lainnya. Semisal nih, kan Minitab itu kan gambar teknik kan ya. Kita diajarin menggambarkan, cuman kalau diajarin di perkuliahan kan gambarnya kan karena teknik industri juga kan cuman secara umum aja ya, kayak gimana cara gambar. Cuman dasarnya gitu. Jadi kalau bisa di rumah itu kita mempelajari lebih dalam, siapa tahu kita bisa menggambar rumah, mesin, spare part. Nah itu kan bisa kayak branding diri kita tuh lebih baik gitu, kayak kita tuh portofolionya lebih bagus. Siapa tahu kita nanti bisa jadi drafter, atau mungkin drafter itu malah bahkan bisa jadi pekerjaan sampingan kita nih selain kita punya pekerjaan tetap. Karena kan kalau kayak gitu kayak bisa AutoCAD atau lainnya itu bisa jadi pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan tetap aja gitu. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa industri harus mengulik lebih dalam ya Kak, karena kan banyak banget nih yang kita pelajari kan. Iya. Kan biasanya kebanyakan mahasiswa itu cuman sekedar diajarin AutoCAD ya udah, cuman kerjain di kampus, terus pas pulang udah gitu aja tanpa dikulik lagi. Kebanyakan sih mahasiswa seperti itu. Ya, kalau bisa harus diulik lagi di rumah karena itu sangat-sangat penting untuk masa depan kalian sih. Iya. Nah Kak, aku sebenarnya penasaran nih. Dulu waktu Kak Juanda masih kuliah tuh, ekspektasi Kak Juanda tentang dunia kerja tuh seperti apa? Dan setelah benar-benar masuk ke dunia kerja, apa yang ternyata paling berbeda dari bayangan Kakak waktu kuliah dulu? Menurut saya banyak mahasiswa itu berpikiran kalau teknik industri nanti waktu bekerja itu akan dipenuhi dengan perhitungan, teori, dan software-software yang canggih. Justru waktu dunia kerja itu yang diperlukan problem solving, improvement yang nyata, sama memahami flow proses. Jadi nggak harusnya teknik industri itu nggak perlu kita hafal teori atau rumusnya secara detail. Yang penting kita itu bisa memahami alur prosesnya dalam suatu perusahaan. Dan dari alur proses itu gimana caranya kita bisa mengembangkan atau mencari improvement yang nyata gitu. Kalau kita bicara soal identitas anak teknik industri sendiri Kak, ada nggak sih nilai unik atau ciri khas yang menurut Kak Juanda itu ini bener-bener teknik banget nih ketika masuk gitu di dunia kerja? Iya ada, dan justru nilai teknik industri itu tidak bisa terlihat waktu kita kuliah. Kan kalau teknik lainnya itu biasanya berfokus pada membuat sistem, memperbaiki mesin, terus desain struktur, dan coding sistem. Nah, kalau teknik industri itu menghubungkan semuanya menjadi satu sistem yang lebih efektif dan efisien. Contohnya, dalam perusahaan A, input prosesnya atau input datanya masih manual. Nah, di situ mahasiswa teknik industri menjadi peluang sebagai improvement atau otomasi. Nah, nanti di situ mahasiswa teknik industri berfungsi sebagai memahami proses kerjanya, membuat konsepnya, menentukan flow proses, dan matematis kerja gimana sistem itu nanti tetap berjalan secara user friendly atau bisa digunakan semua kalangan. Nah, setelah itu kalau itu semua udah dibuat, kita baru berkolaborasi dengan IT. Gimana caranya untuk pengembangan sistem itu dalam melakukan sebuah otomasi atau digitalisasi perusahaan. Jadi kita itu menentukan konsepnya. Kita memang nggak membuat, tapi seseorang kalau membuat sesuatu kan perlu konsep. Jadi teknik industri itu memikirkan konsepnya di situ. Berarti nggak sesuai yang dibayangkan mahasiswa teknik industri sekarang. Kalau di teknik industri hanya soal hitungan atau sistem gitu aja. Enggak, justru kita itu makanya teknik industri itu dicetak untuk menjadi seorang manajer. Kan kalau manajer itu dia tidak membuat, tapi
tapi kan dia memikirkan Iya. atau mengkonsep dan mencari solusi. Jadi kalau semisal teknik lainnya kan kayak bikin mesin, ya udah cuman bikin mesin. Tapi kalau teknik industri kita tidak hanya bikin mesin, kita menghitung dulu kayak biayanya berapa, terus nanti speednya yang berapa, terus target outputnya berapa. Jadi kita tuh menghitung secara keseluruhan aja, bukan asal membuat gitu aja, bukan. Ya, kalau boleh jujur nih Kak, saya tuh sebenarnya agak overthinking. Apakah yang diajarkan selama masa kuliah ini itu benar-benar berguna untuk masa kerja nantinya? Atau justru ada hal-hal tertentu yang baru kita pelajari setelah benar-benar masuk ke dunia kerja atau terjun langsung? Tidak semua terpakai, tapi semua membentuk cara kita berpikir. Jadi di industrial engineering ini justru saat kerja yang terlihat itu bukan gimana kita hafal soal teori atau detail rumusnya, tetapi gimana cara kita berpikir untuk setiap mata kuliahnya. Contohnya kayak statistika itu digunakan untuk menganalisa data dan menghitung KPI. Terus ada PPIC sama inventory itu dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Terus ergonomi itu dilakukan atau dibutuhkan untuk analisis kerja di lapangan. Optimasi itu dilakukan untuk cara kita berpikir efisien. Contohnya dalam sebuah perusahaan ya, atau sebuah proses produksi, membuat kursi ya. Proses A sama proses B itu ada idle time. Nah, di situ kita kan gimana caranya menghilangkan idle time itu. Nah, kita mungkin di mata kuliah tata letak fasilitas itu kan kita diajarin relayout tata letak fasilitas. Nah, kita dari mata kuliah tadi kita bisa berpikir gimana caranya kita relayout tata letak itu. Nah, kalau semisal kita relayout itu tadi, apakah bisa menghilangkan idle time ini? Apakah itu efisien? Oh, ternyata kalau relayout ini nggak efisien. Jadi kita bisa pakai, gimana kalau semisal kita rekayasa teknik aja nih, kita bikin tambahan konveyor di sini. Nah, waktu kita menambahkan konveyor itu, kita pun juga harus menghitung beban kerjanya berapa, ukuran konveyornya berapa, dan lain-lainnya. Nah, itu kita cuman butuh cara berpikir setiap mata kuliahnya aja. Kita nggak perlu harus hafal teori sama rumusnya yang sangat dalam. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kuliah ini bukan cuma soal materi aja ya Kak, tapi kita juga dibentuk secara pola pikir untuk menyelesaikan masalah. Iya. Nah Kak, pertanyaan yang terakhir nih, menurutku yang cukup relevan sama kondisi sekarang. Menurut Kak Juanda sendiri, apakah perkembangan AI yang sekarang itu bakal gantiin posisi teknik industri nggak sih Kak di dunia kerja? Karena kan mengingat perkembangan AI di zaman sekarang makin pesat. Menurut saya tidak begitu berdampak. Justru teknik industri ini berpeluang besar dapat berkembang bersama AI. Karena AI itu kan memang dia dapat mengolah data, dapat memunculkan analisa. Tetapi dia juga perlu orang yang dapat memahami kondisi nyata dan memiliki keputusan yang secara nyata. Dan di situ teknik industri itu berfungsi untuk memahami proses kerja atau kondisi di lapangan, terus menentukan flow prosesnya dan melakukan improvement secara nyata itu tadi. Jadinya kita harus membuat konsep kan. Jadinya AI itu nggak mungkin bekerja begitu saja tanpa adanya konsep. Jadinya teknik industri itu bikin konsepnya itu tadi. Jadinya kayak bisa dibilang teknik industri itu penghubung antara proses operasional dengan teknologi. Jadi kita bisa berkembang secara barengan dengan teknologi ini tadi. Jadi kenapa mahasiswa itu perlu paham perubahan industri dan perkembangan teknologi. Bahkan saat ini mahasiswa teknik industri yang dapat memahami proses, memahami alur kerja, dapat menentukan flow proses, terus dapat menghitung data, dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk sebuah improvement, itu akan lebih menarik di dunia kerja. Mungkin di sini kan kita kan di kampus 2 itu kan teknik semua nih ya. Iya. Mungkin kita bisa kolaborasi ya, mungkin dari teknik industri. Kan skripsi biasanya kan individu kan ya. Iya. Coba
skripsi bisa dikerjakan 2 orang nih. Semisal dari teknik industri sama teknik informatika. Kita mau melakukan digitalisasi proses kayak semisal di industri itu kayak PPIC atau itu kan kita menghitungnya masih pakai Excel nih. Iya. Nah, kita bisa pikirin gimana caranya kita itu nggak hitung manual pakai Excel dan bukan menggunakan software yang ada. Tapi kita membuat sistem sendiri gimana caranya itu bisa berjalan secara otomatis. Kan bisa nih kita kolaborasi dengan anak informatika ya. Industrinya bagian bikin konsep, mahamin alur kerjanya, dan informatikanya bagian bikin sistemnya. Itu kan nanti udah jadi 2 skripsi. Yang satu bikin konsepnya atau prototipenya, yang satu bikin sistemnya. Jadi mungkin lebih mudah. Dan itu kalau bisa dilakukan sih. Kalau semisal nggak bisa mahasiswa antara mahasiswa ya, mungkin kolaborasi bisa dilakukan antara himpunan. Kan banyak juga sih setahu saya ya, kayak lomba-lomba jurnal atau apa itu kan kolaborasi antar himpunan kan. Nah, itu bisa dikembangkan karena dengan kalian punya pengalaman yang memiliki improvement tadi ya tentang digitalisasi atau otomasi, itu udah menjadi nilai yang plus di dunia kerja. Karena kalian udah punya improvement nyata kayak oh ini udah jalan di sana. Nanti kayak itu nilainya sangat-sangat berharga. Karena kan sekarang itu perusahaan maunya kan kalau bisa semuanya itu otomatis, bukan manual lagi. Nah, itu celahnya di situ. Jadi kalian kalau bisa pelajari itu, kan banyak YouTube sekarang. Kalau bisa sekarang setahu saya kalau di tempat kerja saya sekarang itu ada yang bikin prototype. Itu kayak sistem, aku nggak tahu ya itu pakai software apa. Mungkin kalian bisa nyari di YouTube tentang prototype itu tadi. Jadinya itu kayak sistem yang belum jadi sih, itu bukan sistem kayak nanti kayak gambaran besarnya program itu berjalan itu seperti apa. Jadi belajar aja di YouTube. Itu kepake banget kalau kalian bisa prototype itu tadi. Ya, simpelnya gini berarti ya Kak. Kita tuh nggak bakal tergantikan oleh AI, tapi kita tuh harus membersamai AI tersebut. Iya. Untuk otomatisasi atau mendukung ketepatan waktu, lebih efisien lah istilahnya. Iya. Jadi kayak kita tuh bisa mencari proses produksi atau proses operasional yang tidak efisien atau double pekerjaan. Iya. Nah, disitulah kita nyari celah itu, kita kembangkan dengan AI atau teknologi itu tadi. Jadi teknik industri nggak bakal terganti oleh AI, yakin gitu. Ya. Tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung obrolan hari ini ya Kak. Terima kasih ya Kak Juanda, karena di tengah kesibukan Kak Juanda masih bisa meluangkan waktu dan berbagi cerita serta pengalaman serta insight yang sangat bermanfaat di hari ini. Nah, barangkali Kak Juanda nih punya pesan atau kesan buat mahasiswa teknik industri ataupun yang mau bergabung di teknik industri. Untuk mahasiswa teknik industri ya, mungkin untuk kalian yang belum memiliki tujuan kedepannya, tujuan karir untuk kedepannya, mulai dipikirkan kalian untuk kedepannya ingin bekerja dalam bidang apa. Kalau kalian belum magang, mulai perbanyak magang sesuai dengan bidang yang kalian inginkan supaya kalian memiliki pengalaman yang secara nyata. Bagi mahasiswa yang ingin bergabung atau ingin masuk teknik industri, coba join, karena teknik industri ini menurut saya tidak akan tergantikan oleh teknologi. Justru teknik industri ini bisa berkembang atau berjalan bersama dengan kemajuan teknologi saat ini, karena kita diajari untuk melakukan sebuah improvement atau memikirkan hal-hal yang tidak efisien menjadi lebih efisien. Dan mata kuliah teknik industri ini sendiri pun bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa join teknik industri UMSIDA. Nah, untuk kalian semuanya yang udah dengerin podcast kita sampai akhir nih, semoga bisa membuka perspektif baru dan menjawab keresahan kalian tentang dunia kerja anak teknik industri. Dan jangan lupa untuk terus ikuti podcast kita karena masih banyak pembahasan menarik lainnya yang tentunya nggak kalah seru. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.